Pertama-tama saya mau mengucapkan Happy New Year, selamat tahun baru buat saudara semua, seluruh staf gembala, ketua kelompok sel, para pelayan Tuhan dan setiap jemaat yang ada. Happy New Year, saya berdoa di tahun yang baru ini, saudara menikmati hidup berjalan bersama dengan Tuhan, indahnya persekutuan dengan Roh Kudus, dan Anda dibawa masuk lebih dan lebih lagi bersama dengan Tuhan. Amin. Mari kita kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Nah, hari ini akan menjadi spesial sekali sebab kita akan menerima pesan profetik untuk 2023. Oke, dan setelah itu nanti pada bagian akhir dari firman ini, saudara akan diberi kesempatan untuk bisa maju ke depan dan terima pengurapan. Oke, jadi nanti masing-masing yang mau, Anda boleh maju ke depan dan akan dioleskan minyak pengurapan pada dahi saudara. Dan saya yakin 2023 Anda akan punya kesaksian yang baru, kesaksian yang besar dan luar biasa. Amin. Anda siap untuk 2023? Yang siap boleh lambaikan tangan saudara. 2023 adalah the year to arise and shine. Ini adalah tahunnya di mana Tuhan mau kita bangkit jadi terang. Kenapa? Karena dunia sedang ada di dalam kegelapan. Saudara dan saya sebagai anak-anaknya, Tuhan mau kita bangkit jadi terang. Supaya dunia yang ada di dalam kegelapan di 2023 ini. Tapi karena ada saudara dan saya anak-anaknya. Maka kegelapan berubah jadi terang. Saya berdoa di 2023 ini melalui hidupmu, keluargamu jadi terang. Amin. Teman-temanmu jadi terang. Jakarta jadi terang. Indonesia jadi terang. Haleluya. Jadi Tuhan mau kita bangkit jadi terang. Karena dunia di dalam kegelapan, tetapi untuk kita anak-anaknya ada terang. Dan itu sangat mungkin terjadi. Mari kita baca dulu Keluaran 10 ayat 21 sampai 23. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, ulurkanlah tanganmu ke langit, supaya datang gelap meliputi tanah Mesir. Ini pada waktu itu ya. Sehingga orang dapat meraba gelap itu. Kalau cuma gelap biasa aja kayaknya ya kita nggak ngerasa apa-apa. Tapi ini kayak kegelapannya kerasa banget gitu. Ya sampai ditulis orang dapat meraba gelap itu. 22. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke langit dan datanglah gelap gulita di seluruh tanah Mesir selama 3 hari. Tidak ada orang yang dapat melihat temannya. Cuma Anda bayangkan, saking gelapnya kegelapan itu tidak ada orang selama 3 hari yang dapat melihat temannya. Juga tidak ada orang yang dapat bangun dari tempatnya. Selama 3 hari, artinya stuck bener. Lumpuh total. 3 hari itu, gelap gulita. Kalimat terakhir, ini yang heran, ini yang aneh, ini ajaib. Tetapi pada semua orang Israel ada terang di tempat kediamannya. Coba Anda renungkan itu. Baik orang Mesir maupun orang Israel pada waktu itu tinggal di satu wilayah yang sama. Tapi di satu wilayah yang sama karena waktu itu orang Israel masih diperbudak di Mesir. Ya. Yang aneh begini, ketika tulah melanda Mesir, seluruh wilayah Mesir semuanya gelap semua. Anehnya umat Tuhan yang ada di Mesir di tempat di mana mereka tinggal terang. Coba saudara renungkan itu. Itu ibaratnya kayak
Di sekeliling kita semuanya hujan semua. Tapi di satu rumah terang. Mau coba saudara renungkan. Betapa anehnya itu. Tapi itu bisa terjadi. Dan itu yang akan Anda alami di 2023. Sekalipun dunia di dalam kegelapan. Tapi saya deklarasikan dalam nama Yesus, boleh angkat tangan saudara seperti ini. Untuk hidupmu, 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 hidupmu. 2023 ini akan jadi terang. Amin. Akan ada kemuliaan Tuhan bersinar atas kehidupan saudara. Jadi ini adalah tahun yang spesial sekali. Makanya Tuhan mau kita nanti jadi berkat. Oke, jadi terang. Tuhan mau saudara dan saya jadi mujizat bagi orang lain. Jadi terang dunia, jadi garam dunia. Jadi berkat buat orang lain. Ya. Nah, seperti apa, sejauh apa Tuhan mau bawa kita ngalami terang kemuliaan, bahkan jadi terang bagi kegelapan yang di sekeliling kita. Kita baca ayat Rema 2023. Yesaya 49 ayatnya yang ke-6. Yesaya 49 ayatnya yang ke-6. Perhatikan baik-baik. Saya berdoa ya, waktu Anda terima ayat ini, Anda terima ini bukan sebagai ayat biasa, tapi Anda terima ini sebagai janji yang Tuhan mau kerjakan secara pribadi dalam hidupmu. Oke, Anda siap menerima kuasa Tuhan untuk hidup saudara di 2023? Tuhan ngomong begini, Yesaya 49 ayat 6. Terlalu sedikit bagimu hanya untuk menjadi hambaku, untuk menegakkan suku-suku Yakub, dan untuk mengembalikan orang-orang Israel yang masih terpelihara. Kalau cuma itu aja, Tuhan ngomong terlalu sedikit. Tetapi aku akan membuat engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa, supaya keselamatan yang daripadaku sampai ke ujung bumi. Oke, boleh lihat ke depan sini baik-baik. Apa yang ada pada saudara sekarang yang Anda anggap besar, yang Anda pikir besar, di awal 2023 ini, Tuhan mau kita men-stretch out, Tuhan mau kita melebarkan, memperbesar iman kita. Tuhan ngomong yang kamu anggap terlalu besar, tapi aku katakan terlalu sedikit. Kalau cuma impianmu segitu aja, terlalu sedikit. Apa yang kau anggap besar hari ini, Tuhan ngomong sama saudara, terlalu sedikit. Kenapa? Karena yang Tuhan akan kerjakan untuk hidupmu di 2023 ini akan jauh lebih besar dari yang besar yang Anda pikirkan. Terjadilah dalam hidup saudara. Para pengusaha, para bisnismen, order yang Anda anggap besar hari ini, Tuhan ngomong terlalu sedikit. Ekspansi usaha yang saudara anggap, wah ini sudah fantastis. Di awal 2023 ini, firman Tuhan ngomong sama saudara, terlalu sedikit. Kalau kamu cuma mikir kayak gitu sudah besar. Kenapa? Akan ada orang-orang di tempat ini. Skala saudara akan diperbesar. Anda akan dilipat kali gandakan oleh Tuhan. Sehingga janjinya Tuhan, tadi ngomong, aku akan membuat engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Saya berdoa ketika Anda terima janji itu, Anda tidak mengurangi janji itu tanpa sadar dalam benak saudara. Oke, karena ada godaan yang sangat besar ketika Tuhan ngomong aku akan membuat engkau jadi terang bagi bangsa-bangsa. Di benak kita, oke kalau gitu aku jadi terang buat keluargaku, jadi berkat buat teman-teman di sekelilingku. Yes, itu awal, itu permulaan good. Tapi janjinya Tuhan bukan hanya Anda jadi terang buat keluarga, jadi saksi buat teman-teman sekeliling saudara, jadi berkat buat orang-orang yang Anda kenal. Tapi skalanya Tuhan mau bawa orang-orang yang percaya di tempat ini jadi terangnya, jadi berkatnya, dampaknya, ekspansinya sampai
bangsa-bangsa. Influence-nya sampai bangsa-bangsa. Oke. Jadi di awal tahun ini saya terheran-heran dengan apa yang Tuhan ngomong ini. Terlalu apa? Sedikit. Hari ini kita bisa ibadah di tempat ini. Saya mau tanya sama saudara, menurut saudara untuk ukuran kita selama ini, hall kita ini, gedung kita ini besar apa kecil? Kita nganggap ini sudah besar. Benar apa tidak? Tetapi di awal tahun ini pesan profetik untuk 2023, Tuhan ngomong yang kita anggap besar ini, Tuhan ngomong terlalu kecil. Terlalu sedikit. Jadi buat saudara yang nganggap tempat ini sudah besar, hari ini saya ngomong Anda salah. Kenapa? Karena Tuhan akan melakukan yang jauh lebih besar, berlipat kali ganda, lebih besar. Haleluya. Kadang-kadang buat kita nggak ngerti. Anda harus ngerti. Ini juga yang dulu kita alami ketika kita ada di Soho Capital. Sekarang juga ada masih di situ. Kita pikir pada waktu itu Soho Capital sudah besar sekali. Tapi Tuhan ngomong terlalu kecil. Terus ditambah, bukan diganti ya, ditambah dikasih pik. Oke. Tapi hari ini saya mau sampaikan sama saudara yang kita pikir sudah besar. Kita tutup akhir tahun kemarin 2022 dengan ucapan syukur luar biasa. Tetapi di awal 2023 Tuhan ngomong terlalu sedikit. Kenapa? Tuhan mau bawa kita jadi berkatnya sampai bangsa-bangsa. Tuhan mau bawa saudara dan saya, Tuhan mau bawa gereja kita jadi berkat di Jakarta Barat iya, di Jakarta Utara iya, di Jakarta Selatan iya, di Jakarta Timur iya, di Jabodetabek iya, di Indonesia iya, sampai bangsa-bangsa. Oh, tepuk tangannya pula yang paling meriah buat Tuhan kita. Buat beberapa orang di tempat ini, Anda yang sudah mencapai umur 70 tahun dan Anda anggap itu sudah luar biasa. Hari ini awal 2023 Tuhan ngomong terlalu sedikit. Tuhan akan menambahkan umur saudara. Panjang umur, sehat dan kuat. Dan anugerahnya melimpah dalam hidup saudara. Amin. Haleluya. Ada orang-orang di tempat ini mungkin S1 sudah cukup buat saudara. Tapi bisa jadi Tuhan ngomong, kasih rema sama saudara terlalu sedikit. Tuhan mau ada upgrade lagi. Tuhan mau bawa kita masuk di level yang lebih lagi. Jadi di titik yang manapun saudara sekarang ini, tangkap rema ini. Yang besar menurut kita sekarang. Tapi ternyata di mata Tuhan kecil. Kenapa? Karena ada rencana Tuhan yang lebih besar. Kok saya ngerasa ya di hati saya. Ada orang di tempat ini Tuhan sudah berkati Anda dengan rumah yang besar. Tapi di awal tahun Tuhan juga mau ngomong sama saudara. Masih terlalu kecil. Karena yang Tuhan akan kasih berlipat kali ganda. Jauh lebih bagus, jauh lebih indah, jauh lebih mewah. Tuhan berkati saudara. Amin. Jadi hari ini jangan mendiskon janji Tuhan. Kalau Tuhan ngomong aku akan menjadikan kau, membuat kau jadi terang bagi bangsa-bangsa. Jangan didiskon, dikecilin, jangan. Terima itu mentah-mentah. Percaya itu mentah-mentah. Dan lihat bagaimana kuasanya akan bekerja dalam hidup saudara. Oke, terlalu sedikit kalau engkau doa hanya supaya engkau tidak tambah sakit. Hari ini terima kuasa Tuhan. Engkau sembuh oleh bilur-bilurnya. Bahkan di 2023 ini urapan Tuhan datang atas hidup saudara. Engkau akan berdoa dan ketika engkau tumpangkan tangan pada yang sakit sembuh. Tepuk tangannya yang meriah buat Tuhan kita. Terlalu sedikit kalau saudara hanya berharap mujizat. Tuhan juga akan pakai saudara jadi mujizat bagi orang-orang di sekeliling saudara. Haleluya. Jadi ini yang Tuhan mau kerjakan. Ini janjinya 2023. Saudara mau ngalami janji Tuhan itu? Pertanyaannya gimana kita bisa mengalami Yesaya 49 ayat yang ke-6 itu? Yang pertama, jangan takut dengan kegelapan. Namanya Tuhan mau pakai kita bangkit jadi terang.
untuk mengubah gelap jadi terang. Nah kalau kitanya takut gimana? Jangan takut dengan kegelapan. Apapun itu kegelapan yang harus engkau hadapi di 2023 ini. Jangan takut. Mungkin ada yang menghadapi kegelapan dalam bentuk sakit penyakit yang mematikan. Yang itu membuat orang lain keringat dingin, panas dingin, panik, stres, ngerasa dunianya runtuh. Sama-sama menghadapi sakit penyakit yang sama. Tapi hari ini di awal tahun 2023 saya sampaikan pesan profetis sama saudara. Jangan takut. Sama-sama saudara menghadapi tantangan yang besar di dalam bisnis saudara. Untuk maju di milestone berikutnya. Ngalami lompatan besar dalam hidup saudara. Pasti ada resiko besar, pasti ada tantangan besar, pasti ada kesulitan besar. Tapi ngadepin kesulitan besar, masalah besar itu. Jangan takut. Mau dipakai jadi terang? Jangan takut dengan kegelapan. Jangan takut dengan masalah. Jangan takut dengan kesulitan. Jangan takut dengan persaingan. Jangan takut dengan resesi. Jangan takut dengan pandemi. Jangan takut dengan cuaca yang tidak menentu. Jangan takut dengan banjir. Jangan takut dengan krisis. Jangan takut. Karena saudara takut gak takut, Anda tetap harus menghadapi tantangan yang sama. Tapi di dalam menghadapi tantangan yang sama, supaya kita menang, supaya kegelapan bisa dirubah jadi terang. Jangan takut. Gak ada orang yang takut yang menang perang. Daud tidak mengalahkan Goliat, kegelapan besar itu, raksasa besar itu, dengan takut-takut. Semua yang takut sembunyi. Dan orang yang sembunyi gak pernah mengalami kemenangan. Daud yang kecil ngelawan Goliat yang besar, masalahnya besar, tantangannya besar, mungkin kebutuhanmu besar, tanggung jawabmu besar, tapi ngadepin tanggung jawab yang besar itu, mungkin visimu besar, lebih dari keadaan saudara sekarang. Saya mau ngomong sama saudara, jangan takut, maju itu hadapi dengan keberanian. Mulai hari ini, tidak ada sedikit pun space di hati saudara untuk ketakutan. Mulai hari ini menghadapi masalah itu Anda hadapi dengan iman, dengan keberanian. Karena saudara pahlawan-pahlawan Tuhan yang gagah berani. Amin. Jangan takut. Menghadapi urusan hukum itu jangan takut. Menghadapi tuntutan-tuntutan ini jangan takut. Menghadapi persaingan di dalam bisnis itu, jangan takut. Menghadapi fitnah dan gosip itu, jangan takut. Hadepin. Hadepin. Apapun itu yang datang di depan saudara. Daud ngelawan Goliat. Goliat maju mendatangi dia. Daud bukannya sembunyi. Alkitab mencatat Daud berlari. Daud, jadi beda sama Goliat. Goliat cuma maju. Tapi Daud berlari terhadap Goliat. Terhadap masalah yang besar, terhadap tantangan yang besar. Dia gak goyang di hatinya. Dia gak ngeper. Dia teguhkan. Dia kuatkan hatinya. Di awal tahun ini teguhkan hatimu. Kuatkan hatimu. Apapun masalah di dalam keluargamu. Apapun masalah di dalam pelayanan saudara. Apapun masalah di dalam kesehatan saudara. Teguhkan, kuatkan hatimu. Hadapi masalah itu dengan roh keberanian. Dengan iman. Karena Tuhan menyertai. Saya ngomong seperti ini enggak sembarangan. Saya juga menghadapi tantangan. Saya juga menghadapi masalah. Saya juga menghadapi kesulitan. Dan saya tahu yang namanya perang dengan spirit of fear. Perang dengan roh ketakutan. Saya ngalami yang namanya sesek di hati. Saya ngalami yang namanya keringat dingin, yang namanya panas dingin. Saya ngalami yang namanya stres, yang namanya panik. Itu semua spirit yang harus kita kalahkan. Lawan roh ketakutan itu. Saya berdoa saat ini juga Anda yang masih dicengkeram dengan roh ketakutan. Lenyap roh ketakutan itu. Hancur roh ketakutan. Semua belenggu yang pressure yang kuat sekali menindih saudara. Hancur pressure itu. Mulai hari ini ada kelepasan. Ada kelegaan.
kebanggaan, ada keberanian, ada iman yang kuat dan kokoh. Mulai hari ini Anda tidak lari dari masalah, Anda hadapi masalah saudara. Dan engkau akan jadi pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Amin. Jangan takut. Mazmur 27. Saya mulai dari ayat yang pertama, dari Daud. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Boleh katakan Tuhan adalah terangku dan keselamatanku? Anda percaya kalau Tuhan terangmu, semua kegelapan akan berubah jadi terang. Kalau Tuhan keselamatanmu, 2023 bukan tahun kebinasaan buat saudara. 2023 tahun keselamatan, tahun pemulihan, tahun pertolongan. Amin. Tuhan adalah benteng hidupku, terhadap siapakah aku harus gemetar. Yang sedang gemetar menghadapi kanker. Yang sedang gemetar menghadapi tagihan hutang. Yang nilainya di luar kekuatan saudara. Ayo Anda katakan ini dengan iman. Tuhan benteng hidupku. Kepada siapa aku harus gemetar? Mulai hari ini tanganmu tidak akan lagi gemetar. Hatimu tidak akan lagi gemetar. Karena Tuhan benteng hidup saudara. Dan kalau Tuhan yang menjagai, membentengi saudara. Kekuatan manusia mana, kekuatan neraka mana yang bisa menembus bentengnya Tuhan. Aman. 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 Yang percaya katakan amin dengan iman. Aminnya dengan iman. Amin. Sekali lagi amin. Sekali lagi amin. Tepuk tangannya yang meriah buat Tuhan yang menyelamatkan kita. Ayat 2. Ketika penjahat-penjahat menyerang aku untuk memakan dagingku. Kita hidup di dunia yang tidak semua orang happy kalau saudara maju. Ngelihat Anda maju akan ada orang yang iri. Ngelihat saudara maju. Saudara bahkan di dunia sekarang ini susah sekali Anda untuk jadi sukses tanpa punya musuh. Bukan saudara melakukan yang salah sama mereka. Hanya dengan saudara maju saja Anda sudah mengundang penjahat-penjahat datang untuk memakan daging saudara. Memakan porsi saudara. Memakan berkat saudara. Yakni semua lawanku dan musuhku. Daud orang yang berkenan di hati Tuhan. Punya lawan dan punya musuh dia. Mereka sendirilah yang tergelincir dan jatuh. Mari saya beritahu saudara. Orang yang berusaha menjegal Anda hari ini. Dan menimbulkan banyak kesulitan di waktu-waktu kemarin. Tahun 2023 ini. Mereka sendirilah yang tergelincir dan jatuh. Amin. Karena pembelaan dari Tuhan datang atas hidup saudara. Ya. Kita ini punya lawan dan kita punya musuh di dalam kehidupan kita. Jangan gentar, hadapin. Karena saudara punya backup itu dari atas. Orang bisa pakai politik, orang bisa pakai power, pakai channel ini, channel itu. Tapi buat saya ada satu channel yang Anda harus pegang paling kuat. Ada yang namanya invisible forces. Ada yang namanya kekuatan yang tidak kasat mata, tidak terlihat oleh mata. Tapi itu bisa membuat orang tergelincir dan jatuh. Wow. Jangan main-main sama Tuhan. Ya, tapi Anda akan melihat di 2023 orang-orang yang berusaha menjatuhkan saudara, merekalah yang terjungkal, mereka yang tergelincir, mereka jatuh. Wow. Itu akan Tuhan kerjakan loh dalam hidup saudara. Yes. Ya, buat saudara yang berpikir dunia kok musuh tergelincir dan jatuh. Kita ini ada di dunia yang tidak semua orang
akan baik saudaraku. Oke. Tapi apapun yang Anda alami, saya berdoa pembelaan Tuhan nyata atas hidup saudara. Lanjutkan lagi. Ayat 3, sekalipun tentara berkemah mengepung aku, tidak takut hatiku. Mau masalah bertubi-tubi menyerang saudara tahun ini, tidak takut aku. Coba semuanya katakan, tidak takut aku. Oh, ngomongnya dari hati saudaraku. Hayati perkataan itu, tidak takut aku. Oke, menghadapi apapun itu, tidak takut aku. 2023 ini, sekali lagi saya ngomong sama saudara, ini akan menjadi tahunnya perang iman. Pertandingan iman. Peperangan yang sama yang Anda hadapi, hasilnya Anda bisa menang, Anda bisa kalah, tergantung. Kalau Anda takut, seperti Petrus, begitu takut dia tenggelam. Tapi dia berani, dia percaya, dia berjalan di atas air. Jadi pertandingan yang sama yang Anda alami, peperangan yang sama yang Anda alami di 2022, itu 2023 ini. Saya perlu ngomong gini sama saudara, itu terserah saudara, Anda mau menang atau kalah. Kalau Anda izinkan ketakutan, Anda kalah. Tapi Anda kuatkan hati, Anda menang. Karena itu katakan, tidak takut aku. Tidak takut aku. Dengan mantap katakan, tidak takut aku. Ya, jangan takut. Jangan takut. Kalau selama ini musuh yang menakut-nakuti saudara. Dan kita terus takut. Hari ini katakan, tidak takut aku. Haleluya. Jangan biarkan iblis terus mengintimidasi dan menakut-nakuti saudara. Ini waktunya singa-singa dari Yehuda bangkit dan mulai mengaum kembali. Haleluya. Tidak takut aku. Sekalipun timbul peperangan melawan aku, dalam hal itu pun aku tetap percaya. 2023 mungkin akan timbul masalah. Timbul urusan ini, urusan itu. Tapi Anda harus ngomong, dalam hal ini, dalam perkara ini pun, dalam urusan keluarga ini pun, aku tetap percaya. Urusan melawan sakit penyakit ini pun, aku tetap percaya. Amin. Haleluya. Saya rasakan ada di tempat ini yang di 2023, Tuhan akan kasih terobosan besar sekali. Melebihi kapasitas saudara sekarang. Tapi dalam hal itu pun, visi sebesar itu pun, aku tetap percaya. Katakan amin, tepuk tangannya pula yang paling meriah buat Tuhan kita. Ada yang bisnisnya akan dilipat gandakan. Itu lipat ganda bukan istilah. Ini saya sampaikan perkataan profetik. Ada yang di 2023 ini bisnisnya dilipat gandakan oleh Tuhan. Bukan kenaikan sekian persen. Tapi Tuhan ngomong pelipat gandaan. Akan terjadi dalam hidup minimal 2 kali lipat. Dibandingkan 2022. Tuhan kerjakan dalam hidup saudara. Katakan amin. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku. Menyaksikan kemurahan Tuhan. Dan menikmati baitnya. Sebab ia melindungi aku dalam pondoknya pada waktu bahaya. Ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemahnya. Ia mengangkat aku ke atas gunung batu. Saya berdoa selama 2023 ini, Anda tetap stay bersama dengan Tuhan. Anda tetap konsisten berjalan bersama Tuhan. Anda tetap komit di rumah Tuhan. Yes, itu kemahnya Tuhan. Ayat yang ke-6. Maka sekarang tegaklah kepalaku. Semuanya katakan dengan mantap, tegaklah kepalaku. Masuk 2023 harus gimana? Tegaklah kepalaku. Ada orang yang jalan nunduk terus, ada orang dalam hidupnya diajak bicara. Gak berani menatap karena kita kehilangan pengharapan, kita putus asa. Tapi di awal tahun 2023 ini, maka tegaklah kepalaku. Haleluya. Mengatasi musuhku sekeliling aku. Dalam kemahnya, aku mau mempersembahkan korban dengan sorak-sorai.
Aku mau menyanyi, bermazmur bagi Tuhan. Ayat 13. Sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. 14. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Jadi jangan takut ya. Jangan takut. Kuatkan hati saudara. Kuatkan hati saudara. Saya sekali lagi ngomong sama saudara, 2023 ini peperangan. Tapi kalau kuat hatimu, menang pasti. Oke, Tuhannya sama, Petrusnya sama, lautnya sama, perahunya sama, ombaknya sama, anginnya sama. Urapannya sama, kuasanya sama. Bedanya Petrus berani, Petrus percaya, jalan dia di atas air. Dia takut, tenggelam dia. Bahkan engkau punya Tuhan yang besar. Yang persis di samping saudara. Tapi kalau engkau enggak percaya, engkau membiarkan ketakutan mencekam hatimu. Tenggelam, Petrus tenggelam loh. Ada Yesus tapi tenggelam. Anda tidak akan tenggelam. 2023 bisnismu tidak akan tenggelam. Keuanganmu tidak akan tenggelam. Kesehatanmu tidak akan tenggelam. Karena itu kuatkanlah dan teguhkanlah hati saudara. Oh, setiap kalimat yang saya bacakan ini, saya melalui semuanya itu. Kuatkan hati saudara. Teguhkan hati saudara. Peperangan yang sama, yang selama ini mendesak saudara. 2023 ini akan ada kemenangan. Katakan amin, amin. Tepuk tangannya yang paling meriah buat Tuhan kita. Jadi yang pertama tadi apa? Jangan takut dengan kegelapan. Yang kedua, teruslah berjalan bersama dengan sang terang. Siapa di sini yang mau sekali lagi ya? Siapa yang mau 2023 jadi tahun yang terang dalam hidup saudara? Tahun yang gemilang. Haleluya. Gimana caranya? Jalan bersama dengan sang terang. Yohanes 8 ayatnya yang ke-12. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, akulah. Siapa itu? Yesus. Dia ngomong, akulah terang dunia. Aku terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Wow. 2023 boleh jadi tahun yang gelap menurut dunia dan mungkin itu memang benar. Tetapi gimana kita bisa gelap kalau kita jalan bersama dengan terang? Gelap itu hanya untuk orang-orang yang tidak punya terang. Seluruh Jakarta boleh mati listrik. Di perumahan saudara semuanya boleh mati listrik. Tapi kalau saudara punya genset di rumah saudara, gensetnya hidup dengan baik, rumahmu tetap terang. Engkau punya Yesus. Engkau punya Yesus. Dan dia ngomong, akulah terang dunia. Dunia boleh dalam gelap. Tapi kalau Anda punya Yesus dalam hidupmu, engkau terang. Saya deklarasikan Januari ini terang. Dalam berbagai aspek hidup saudara. Februari terang. Amin. Maret terang. Ayo deklarasi bersama-sama. Saudara arahkan tangan seperti ini. April terang. Nubuatin saudara. Nubuatin untuk semua hidup saudara. April terang. Mei terang. Juni terang. Juli terang. Agustus terang. September terang. Oktober terang. November terang. Desember terang. Sepanjang 2023 terang hidupmu. Yesus ngomong, akulah terang dunia. Barang siapa berjalan mengikuti aku. Kuncinya berjalan mengikuti aku. Kata Yesus. Waktu saya lihat di kata aslinya, kata mengikuti. Itu adalah jalan di jalan yang sama sebagai murid.
Jadi Yesus ngomong barang siapa mengikuti aku, itu barang siapa yang jalan ngikuti aku di jalan yang aku lalui yang sama. Maka ia tidak akan ada dalam kegelapan. Hidupnya terang karena ia mempunyai terang hidup. Bukankah itu yang dialami oleh Petrus? Waktu itu Petrus dipenjara karena memberitakan Injil. Dipenjara, dibelenggu, dijaga oleh para pengawal, para prajurit. Bayangin saudaraku, berarti dia sedang mengalami masalah hukum. Masalah perlakuan tidak adil dan macam-macam. Ancaman. Dan belum terlalu lama. Yesus disalibkan sampai mati. Berarti dia ngerti ini ujungnya bisa nyawanya yang terancam. Tapi tahukah saudara, Petrus menghadapi tantangan besar, badai besar itu, di penjara itu. Anda boleh baca nanti di rumah, baca di Alkitab saudara. Petrus tidur. Dia nggak stres, dia nggak panik di penjara, nggak keringet dingin. Apa yang dia lakukan? Tidur. Kenapa? Dia murid yang berjalan di sama dengan jalan yang gurunya lalui. Dia belajar dari Yesus ketika menghadapi angin taufan yang begitu kuat. Anda masih ingat kisah itu? Di perahu itu Yesus tidur. Petrus tahu bahwa ada hal-hal yang bisa dia lakukan, bagian yang harus dia kerjakan. Itu dia harus kerjakan. Tapi saudara dan saya tahu dalam hidup kita ini ada hal-hal yang bahkan cukup banyak hal-hal yang tidak bisa kita kerjakan. Dan kalau Anda menghadapi hal-hal yang tidak bisa Anda kerjakan, itu bukan porsi saudara, biarlah itu porsinya Tuhan. Petrus tidur, tidurnya itu tindakan iman. Ada orang gak bisa tidur, kenapa mikirin? Kita pikir dengan wah panik, wah stres, wah pusing, wah kita lari pontang panting sana sini berusaha sampai merendahkan diri kita begitu rupa. Kita tetap habis, kita tetap ditolak. Tapi Alkitab mencatat ketika Petrus tidur, Tuhan kirim malaikat untuk membangunkannya. Untuk mengeluarkannya dari penjara. Dan ketika dia berjalan mau keluar dari penjara itu, Alkitab mencatat. Pintu penjara terbuka dengan sendirinya. Wow. Dalam menghadapi masalah saudaraku ya, apapun masalah saudara, apapun perjuangan saudara, ada hal-hal itu harus kita lakukan. Dan itu Anda gak bisa skip. Anda gak bisa yang penting saya doa, yang penting saya puasa. Gak bisa. Bagian yang harus kau lakukan. Lakukan itu dengan bertanggung jawab. Lakukan itu dengan maksimal. Lakukan dengan segenap hati saudara. Tapi ada hal-hal itu sudah di luar kemampuan kita. Petrus tidur. Dia percaya. Kalau dia gak percaya gak tidurnya nyak dia. Bayangin sampingnya para prajurit yang mengancam dia tidur. Tidurnya itu tindakan iman. Dia percaya Tuhan menolongnya. Dan Alkitab mencatat pintu penjara terbuka sendirinya. Petrus gak berusaha ngotak-ngatik gimana caranya. Karena dia gak bisa itu. Di luar, beyond him. Di luar dia. Gak bisa dia lakukan apa-apa. Tapi yang dia tidak bisa lakukan. Ketika dia memilih percaya. Tuhan yang ambil alih. Pintu penjara itu terbuka dengan sendirinya. Tolong dengarkan baik-baik. Akan ada orang di tempat ini yang masalah, yang sakit penyakitmu sembuh sendiri. Anda gak paksa gimana, sembuh sendiri. Yang pintu-pintu tertutup, tadinya wah Anda kotak-katik, Anda berusaha gimana. Gak bisa-bisa, tapi saudara memilih percaya. Jalan sama Tuhan. 2023 ini engkau akan bersaksi. Pintu yang selama ini tertutup itu terbuka. Jadi itu. Yang selama ini gak bisa punya rumah.
2023 Anda punya rumah mujizat. Yang selama ini jomblo terus. Tapi 2023 tahunnya jadi saudaraku. Wah ini sukacitanya melimpah saudaraku. Saya akhir 2022 ketemu dengan satu jemaat. Dia jemaat yang lama tapi sudah sekian tahun undur dari Tuhan. Ya. Tapi sampai akhirnya dia sadar dia kembali. Dan waktu itu dia ngomong sama saya, sekarang saya menyerah Pak Jonathan. Saya sudah sekian lama undur, saya berusaha kayak gimana tapi karir saya stagnan. Sudah gak bergerak kemana-mana, sudah berusaha ketemu ini, ketemu itu, semua akses ini tuh stuck. Gak bisa ngapa-ngapain. Itu bertahun-tahun lama sekali, semua junior-juniornya sudah naik. Dia stuck di situ. Dia datang, kita sudah kenal lama sekali. Sekeluarga, saya doa buat dia. Saya doa buat istrinya, saya berdoa buat anak-anaknya. Waktu saya berdoa buat dia, saya ngerasain kayak ada awan gelap. Saya ngomong awan gelap ini aku singkirkan. Mulai hari ini terang dalam hidupmu. Terang dalam hidupmu. Terang dalam hidupmu. Ya, itu gak lama. Cuma hitungan berapa ya? 2-3 minggu. 2-3 minggu, tiba-tiba 24 Desember kemarin, waktu saya kita mau merayakan malam Natal, saya tiba-tiba dapat kabar dari dia. Kaget, menjelang malam Natal itu tepat 24 Desember, dia dapat kabar tiba-tiba dia naik pangkat, tiba-tiba dia dapat promosi yang bertahun-tahun gak tembus, tapi sekarang tembus dengan sendirinya. Akan terjadi juga dalam hidup saudara. Tembus dengan sendirinya. Tiba-tiba rekornya tembus dengan sendirinya. Mujizat yang memecahkan rekor. Tembus terjadi dalam hidup saudara. Boleh katakan amin, tepuk tangannya yang paling meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Jadi berjalanlah bersama dengan sang terang. Maka hidupmu akan jadi terang juga. Tahun 2022 itu benar-benar saya banyak dididik Tuhan untuk belajar percaya dan rileks walaupun banyak masalahnya. Jadi kalau buat saudara, Anda berharap masalah selesai dulu baru bisa tenang. Oh, Anda akan dibawa Tuhan, gak selesai-selesai itu. Selesai pun nanti nyambung yang lain-lainnya. Jadi jangan nunggu masalahmu selesai baru bisa tenang. Saat ini juga rileks hatimu. Tenang hatimu. Damai hatimu. Tetap bisa senyum di tengah masalah. Seperti Petrus, tetap tidur nyenyak di tengah masalah. Oh itu salah satu blessing yang saya doakan engkau terima di 2023. Apapun masalah yang engkau hadapi, engkau tetap tidur nyenyak. Tidur enak dan sementara itu malaikat surgawi Tuhan perintahkan untuk bertindak dan menyelamatkan hidup saudara. Amin. Haleluya. Dan benar-benar saya ngerasain benar-benar dalam hidup saya nih jadi dengan sendirinya. Terlalu banyak hal kalau saya cerita sama saudara. Nanti berikut-berikutnya saya ceritakan. Pokok jadi dengan sendirinya. Tadinya usaha sampai kayak gimana? Pontang-panting. Enggak tembus-tembus. Setelah kita serahkan sama Tuhan, jadi. Bukan kita enggak berusaha loh ya. Anda jangan ngomong, jangan dibalik omongan saya ya. Jangan, yang penting saya serahkan sama Tuhan. Tapi Anda enggak usaha. Anda enggak melakukan bagian saudara. Enggak bisa juga. Bagian Tuhan, biar dia yang lakukan. Bagian kita harus kita kerjakan. Maka jadi saudara. Akan ada orang di tempat ini 2023, visi besar yang selama ini Anda pikir muluk-muluk. 2023 ini jadi. Amin. Engkau pikir itu masih jauh sekali. Engkau pikir itu masih sekian tahun ke depan, gak tahu kapan. 1 dekade, 2 dekade lagi. Engkau akan dibuat surprise. 2023 ini Anda akan kaget.
Yusuf pagi itu bangun masih jadi budak. Malamnya tidur, sudah jadi Perdana Menteri. Kaget saudara, engkau 2023 akan dikagetkan dengan kejutan indah yang dari Tuhan. Karena engkau percaya. Berjalan sama Tuhan itu sama dengan berjalan ngikuti firman-Nya. Berjalan apa? Ngikutin. Karena sebagian orang tanya, berjalan ngikutin Tuhan itu gimana? Karena Yesus ngomong, aku terang hidup. Kalau kamu berjalan mengikuti aku, kamu tidak dalam kegelapan. Kamu akan punya terang hidup. Terus pertanyaannya gimana? Orang kadang-kadang gak ngerti ngikutin Yesus itu gimana. Ngikutin firman-Nya. Karena firman itu terang. Anda kalau ngikuti firman, Anda ngikuti Yesus. Jalan yang dilalui Yesus. Nanti Anda akan mengalami terang itu. Waktu saya pergi ke Afrika, saya melihat terang kemuliaan Tuhan bersinar luar biasa di sana. Demonstrasi kuasa Tuhan, mujizat terjadinya dahsyat sekali. Saya melihat kok beda ya sama yang saya alami. Saya berdoa, ya mujizat terjadi tapi sedikit. Tapi di sana mereka berdoa banyak mujizat. Gereja kita bertumbuh. Ya kita memang sudah jadi salah satu gereja yang sangat bertumbuh di Indonesia. Tapi ketika saya melihat di sana itu secuil dengan apa yang Tuhan kerjakan di sana. Tapi ketika saya melihat itu, saya tidak ngomong, wah kok Tuhan gak adil, terus kecewa, terus sungut-sungut. No. Yang saya lakukan ketika saya melihat perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib yang Tuhan kerjakan di sana. Saya percaya di balik semuanya itu pasti ada firman-Nya yang bisa saya pelajari. Dan di situ saya dedikasikan hidup saya untuk mempelajari firman-Nya. Dan kemudian satu persatu yang saya pelajari, saya mulai kerjakan itu. Kalau saya dengar firman seperti ini, saya nggak tahu sama saudara ya. Tapi ketika saya dengar firman seperti ini disampaikan, saya ngomong aminnya itu bukan amin karena disuruh pendetanya. Sekedar amin. Amin. Lewat itu. Gimana Anda mau ngalami? Ketika perkataan profetik disampaikan, saya ketika dengar firman kayak gitu, amin. Jadi. Orang lain ngomong, wah ini cuma dikasih janji-janji mulu, tapi kenyataan dalam hidup saya beda. Loh, saya juga ngalami dengar janji-janji mulu dari firman Tuhan yang indah-indah itu, tapi saya belum ngalami. Tapi saya tidak mau kecewa sama Tuhan, saya nggak mau ngomong, wah ini firman Tuhan fata morgana ini. Ini cuma janji manis ini. Dijanjiin aja nih, tapi kita nggak ngalami. Dulu saya juga nggak ngalami. Tapi itu tidak menghentikan saya. Dari saya mau tetap percaya. Kalau belum ngalami, berarti ada sesuatu yang perlu saya pelajari lebih lagi. Terus saya cari. Karena Alkitab mau, barang siapa mencari Tuhan, mencari hikmat, seperti orang mencari emas, dia mendapatkan. Orang mencari emas itu enggak, baru gali sedikit, oh enggak ada ya saya pergi. No. Terus cari lagi, terus cari lagi. Ada yang bertahun-tahun, akhirnya dapat. Begitu dapat tambang emas, selesai seluruh hidup Anda beres. Begitu saya nangkep remanya, itu saya berjalan dalam terang. Terang. Tiba-tiba semua kesaksian yang dulunya saya cuma dengar terjadi di sana. Sekarang semuanya tanpa terkecuali mulai Tuhan kerjakan. Di tengah-tengah kita, di gereja kita. Ya. Jadi satu persatu mulai terjadi. Jadi itu keputusan kita masing-masing. Dengar firman belum kita alami, suka ngomong firman Tuhan salah. Ini cuma janji palsu, ini fata morgana. Atau kita ambil keputusan percaya. Oh saya berdoa di hatimu percaya. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Anda ngomong amin. Jangan sampai balik ke rumah dalam sehari-hari. Wah kalau sakit penyakit ini mustahil.
Wah kalau ngadepin bos yang satu ini, atasan yang satu ini mustahil. Lah tadi baru aja ngomong amin. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan suruh saudara, ayo bangkit lagi dari kegagalan. Maju, buka bisnis yang baru. Terus kita trauma, wah kayaknya nggak mungkin, nggak bisa, nggak punya modal, nggak punya pengalaman, nggak punya skill, nggak punya koneksi. Loh katanya amin, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kok sekarang ngomongnya harus ada uang dulu baru bisa jalan bisnis. Harus ada koneksi dulu baru bisa. Kalau gitu bersama Tuhan berarti masih mustahil kalau belum ada modal dong. No, jangan pernah kayak gitu. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Belum punya modal, belum punya koneksi, belum punya skill. Tapi kalau engkau percaya, engkau akan melihat perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib. Dalam hidup saya ini saya sudah ngalami batasan berjuang dengan kemampuan saya. Kita manusia itu dikasih kemampuan sama Tuhan. Dan kita bisa berjuang dan kita bisa melakukan kemajuan, mengalami kemajuan dengan mengerjakan sesuai kemampuan kita. Yes. Itu yang dilakukan oleh orang dunia dan Anda dan saya juga bisa melakukan itu. Tapi kalau Anda hanya berjuang dengan kemampuan kita saja, terus apa bedanya kita sama dunia? Terlalu kecil. Yang membedakan kita sama dunia, ingat baik-baik, Anda punya Tuhan yang besar. Modalnya besar, kuasanya besar, powernya besar, hikmatnya besar, skillnya besar, koneksinya besar. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. 2023 engkau akan melihat hal-hal yang menurut ukuranmu hari ini masih mustahil. Tapi sepanjang 2023 yang mustahil-mustahil tadi terjadi dalam hidup saudara. Amin. Yang terakhir, yang ketiga. Anda mau bangkit jadi terang? Persiapkan ekstra minyak sejak awal tahun. Maksudnya gimana? Kita baca dulu. Keluaran 27 ayat yang ke-20. Haruslah kau perintahkan kepada orang Israel supaya mereka membawa kepadamu minyak zaitun tumbuk yang murni untuk lampu. Supaya orang dapat memasang lampu agar apa? Tetap menyala. Jadi lampunya, pelitanya agar tetap menyala disuruh mempersiapkan minyak. Kalau nggak ada minyak, pelitanya yang sudah menyala pun padam. Kalau kita mau bangkit jadi terang, bersinar menyala, kita harus punya minyak. Minyak itu bicara tentang anointing, pengurapan Tuhan. Makanya sebentar lagi saudara nanti akan maju ke depan, ya di depan kursi saudara nanti akan ada petugas hamba-hamba Tuhan di tempat ini yang siap mengoleskan saudara dengan minyak. Ini akan kita lakukan seperti yang saya alami di Afrika. Jadi Pastor Adeboye pada waktu itu mendoakan istrinya, didoain istrinya, diolesi minyak. Setelah itu istrinya turun dan dia doain para pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang ada di sana. Setelah itu dia doain jemaat. Nah pada waktu itu karena saya adalah peserta dari internasional, ya kita didoain sama istrinya Pastor Adeboye. Saya maju bersama Pastor Nita, Pastor Obaja, Ibu Obaja, kita maju, terus kemudian kita diolesi minyak. Tapi itu bukan cuma diolesi minyak biasa. Dengan iman kita terima pengurapan. Saya masih ingat, itu Kamis malam. Kamis malam itu sekitar jam 1 malam. Momennya kita dipersilahkan, yang saya ngomong berapa kali sama saudara ya. Itu baru pertama kali, itu atmosfer kuat sekali. Orang itu sampai berebut mau diolesi minyak pengurapan. Sampai ada yang hampir berkelahi sama security-nya. Saking kehausannya begitu rupa. Saya kaget juga. Tapi kita punya kehausan, kita juga berusaha nih gimana. Dan itu
Tuhan pakai istrinya. Ngelihat kita semuanya berebut, disuruh stop semuanya. Kita dikasih kesempatan, didoain. Dia ngomong Indonesia, Indonesia, Indonesia gitu. Ya sudah kita maju terus. Kita diolesi minyak. Sudah kita diolesi minyak, saya duduk kembali ke tempat. Jadi nanti Anda nggak perlu lama ya, cuma diolesi minyak terus kembali ke tempat saudara. Waktu saya kembali, saya sama Pastor Neta, kita duduk di samping gini. Kita doa, itu momen. Justru setelah kita kembali, diurapi dari minyak, kita balik, kita duduk, kita doa. Wah, itu momen Tuhan bawa kita ngalami pengalaman. Di mana di momen itu dalam roh, saya tahu, saya nangkep urapan double porsi. Karena itu iman, saudaraku. Semua yang Anda lakukan, kalau ini Anda lakukan cuma secara jasmani, diolesin minyak. Wah, sayang, dahi saudara malah kotor nanti. Tapi kalau engkau percayanya dengan iman, engkau akan melihat kemuliaan Tuhan. Itu benar, itu bukan sesuatu yang apa ya. Yes, terserahlah saudaraku. Ya. Ada yang mau percaya boleh, enggak ya boleh silakan. Tapi di momen itu saya percaya, saya terima urapan double porsi itu. Itu Kamis malam, KKR hari kedua yang saya ikut. Sudah selesai, saya balik ke Indonesia. Dan saya bersaksi sama saudara, kan saya tanggal 6 sampai tanggal 16, baru balik ke Indonesia tanggal 16. Dari tanggal 16 sampai tanggal 31 Desember, 2 minggu itu, isinya mujizat, 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 mujizat lagi, mujizat lagi. Dan ini mujizatnya bukan yang kecil-kecil, ini gajah. Gajah, mujizatnya gajah, mujizat gajah, yang dulu membuat saya sesak di hati. Ini buka semuanya, terbuka, jadi, selesai, beres. Itu bukan cuma 1, 2, 3, itu banyak diberesi di 2 minggu terakhir 2022. Dan masih terus berlanjut ini. Di 2023. Orang lain sama-sama didoain. Tapi cuma amin secara jasmani, hatinya kosong. Cuma terima minyak urapan, tapi enggak dengan iman terima pengurapan dari Tuhan. Lewat, enggak bisa. Saya berdoa sementara tadi firman dibagikan, deklarasi profetik disampaikan. Imanmu itu iman dari hati. Dan engkau akan melihat kemuliaan Tuhan nyata dalam hidup saudara. Lihat saudaraku ya, terima pengurapan dan tidak itu beda. Elisa minta urapan double porsi dari Elia. Dia ngikutin terus, ngikutin Elia. Begitu dapat urapan itu, dia balik. Alkitab mencatat, sungai Yordan yang dulunya hanya mau membuka buat Elia, tapi tidak buat Elisa. Sekarang Elisa sendiri pun, sungai Yordan yang tadinya selalu tertutup buat dia, sekarang terbuka. Akan terjadi dalam hidupmu ketika engkau dapat urapan yang dari atas. Itu kayak Tuhan tuh ngasih backup sama saudara. Nanti Anda akan melihat kesempatan-kesempatan yang not on the table, yang gak tersedia. Engkau gak punya kesempatan itu dalam hidupmu. Tapi Tuhan buka satu pintu, jadi semuanya. Tiba-tiba jadi semuanya. Yes, Tuhan bawa saudara akan mengalami hal-hal yang aneh-aneh dan yang tidak masuk akal. Jadi usaha kita ada terobosannya. Tapi Anda jalan sama Tuhan, akan berlipat kali ganda. Oh, 2023 akan jadi tahun yang terang, tahun yang hebat, tahun yang ajaib dalam hidup saudara. Anda siap terima pengurapan dari Tuhan? Saya minta terlebih dahulu pelayan Tuhan, petugas, bisa maju ke depan sini. Yang sudah ditugaskan, Roh Kudus bekerja. Nyalakan apimu Tuhan, membakar hati menjadi persembahan hidup bagimu. Amin. Roh Kudus berkaryalah
Bangkit berdiri, bangkit berdiri. Roh Kudus bekerja.
Pujikan Tuhan masing-masing pribadi. Melakukan perkara besar, Roh Kudus bekerjalah. Nyalakan api-Mu Tuhan, membakar kami menjadi persembahan hidup bagi-Mu. Imani saudara, tangkap itu, percayai. Haleluya. Ku nyanyi haleluya, ku sorak haleluya bersamamu. Ku nyanyi haleluya, ku sorak haleluya. Mujizat besar pasti terjadi dalam hidupku. Ku nyanyi haleluya, ku sorak haleluya. Mujizat besar pasti terjadi dalam gerejaku. Ku nyanyi haleluya, ku sorak haleluya. Mujizat besar pasti terjadi dalam hidupku. Ku nyanyi haleluya, ku sorak haleluya. Mujizat besar selalu terjadi atas gerejaku. Ku nyanyi haleluya, ku sorak haleluya. Mujizat besar pasti terjadi dalam hidupku. Mari semuanya bangkit berdiri. Nyanyikan lagu ini dengan iman. Ku nyanyi haleluya.
besar selalu terjadi atas gerejaku. Sesaat lagi saya akan berdoa buat saudara secara korporat semuanya. Tapi ada satu hal. Tadi sebelum saya masuk ke sini, saya itu sempat mendengarkan nubuatan Pastor Adeboye yang di Afrika itu tentang 2023. Nah, beberapa saya catat dan saya mau bacakan dan saya berdoa, Anda tangkap, Anda terima ini dengan iman terjadi dalam hidup saudara. Are you ready? Saudara siap? Karena jangan sampai lewat. Karena aminnya, percayanya hatimu, itu menentukan dapat apa tidak. Oke, dia ngomong begini. Masalah terbesarmu di 2022, Tuhan akan pakai untuk membawa mujizat terbesarmu di tahun 2023. Haleluya. 2023 is the year of many opportunities. Ini tahun akan ada banyak kesempatan. Jadi sementara dunia ngomong resesi, jangan percaya. Kesempatan. Dan saya berdoa setiap kesempatan yang Tuhan mau kasih sama saudara, Anda tidak lewatkan. Semua kesempatan itu dapat dalam nama Yesus. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Akan ada pemulihan di tahun ini. Tuhan akan kerjakan pemulihan atas kemuliaan yang sempat hilang dari hidupmu. Bisa jadi di dalam hidup saudara Anda kehilangan sesuatu yang berharga. Atau Anda mengalami kejatuhan. Reputasi saudara hilang. Kejayaan saudara hilang. Tapi percaya dengan iman saudara. Percaya dengan iman. 2023 tahunnya pemulihan, kemuliaan yang hilang dipulihkan dalam hidup saudara. Haleluya. Yang berikutnya, dia ngomong begini. Banyak troublemakers, banyak pembuat masalah akan dibuat sama Tuhan. Kehilangan kemampuannya dan kekuatannya untuk membuat masalah. Mereka bisa buat kekacauan itu karena mereka punya power, mereka punya kemampuannya. Tuhan akan potong itu. Sehingga mereka tidak bisa membuat masalah. Apa yang direncanakan oleh musuh saudara akan digagalkan oleh Tuhanmu yang besar dan ajaib. Yang ada di pihak saudara. Yang siap berperang dan siap memberikan kemenangan dalam hidup saudara. Dia juga sampaikan seperti ini. Di 2023 akan terjadi perpindahan kekayaan. Wealth transfer. Perpindahan kekayaan. Itu dicatat di Yesaya 60. Kekayaan bangsa-bangsa akan beralih kepadamu. Kelimpahan dari seberang laut akan datang kepadamu. Saya berdoa, terima itu dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Ini semua satu persatu yang dia bagikan nih. Mari semuanya angkat suara saudara. Anda doa yang bisa bahasa roh. Saudara bahasa roh. Yang belum, saudara masing-masing doa. Yang engkau percaya Tuhan mau kerjakan dalam hidupmu. Anda nubuatkan, Anda perkatakan, deklarasikan profetik. Mari berdoa. Apa yang engkau percaya dari firman yang sudah disampaikan. Yang sudah dibagikan, yang engkau percaya. Saudara mulai perkatakan itu. Mulai perkatakan itu. Jadi dalam hidupmu. Satu demi satu itu jadi. Urusan-urusan itu jadi. Beres. Orala wasyara pakasya. Orala wasyara jadi. 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 Urapan double porsi. Sehingga Anda bisa bangkit dan jadi terang. Jadi. Mujizat itu jadi. Kesembuhan jadi. Kemenangan jadi.
terbuka, terbuka, terbuka. Ku nyanyi haleluya, ku sorak haleluya, mujizat besar pasti terjadi dalam hidupku. Haleluya, ku nyanyi haleluya, ku sorak amin. Sekarang cepat saja, cepat sendiri. Mari sambil bertepuk tangan, bertepuk tangan. Katakan, ku nyanyi Ini lagu bukan sekedar lagu indah. Ini lagu profetik yang ketika engkau nyanyikan lagi, engkau sedang deklarasikan mujizat besar jadi. Jadi selalu terjadi, bukan sekali terjadi, selalu terjadi, selalu terjadi, selalu terjadi. Ku nyanyi haleluya, ku sorak haleluya, mujizat besar pasti terjadi atas gerejaku. Mari bersama-sama katakan, ku nyanyi haleluya, ku sorak haleluya, mujizat besar pasti terjadi dalam hidupku. Besar pasti terjadi atas gerejaku. Mujizat besar pasti terjadi, pasti terjadi. Mujizat besar selalu terjadi. Mujizat besar sudah terjadi, sudah terjadi atas gerejaku. Haleluya. Katakan terima kasih Tuhan Yesus. Kami terima mujizat besar terjadi. Ini tahunnya bangkit jadi terang. Angkat dua tangan saudara dan terima berkat Tuhan ini. Diberkati saudara oleh Tuhan. Amin. Diberkati keluargamu oleh Tuhan. Diberkati studi dan pekerjaan saudara oleh Tuhan. Diberkati kesehatan dan masa depan saudara oleh Tuhan. Dan diberkati pertumbuhan rohani serta pelayanan saudara oleh Tuhan. Dalam anugerah Allah Bapa, cinta kasih Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus sekarang sampai selama-lamanya. Mari bersama-sama kita katakan amin.